Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap baik-baik saja ya, dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 2 pada pembelajaran yang kedua, yaitu tentang menuliskan informasi hasil wawancara dalam bentuk berita, bermain adu kecepatan, dan menghargai perbedaan. Adapun kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. Dan tujuan pembelajarannya adalah setelah melakukan wawancara, siswa dapat mengidentifikasikan istilah-istilah pada pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Setelah melakukan wawancara orang tua, siswa dapat menuliskan cerita pertumbuhan dan perkembangan dirinya menggunakan informasi yang diterima dengan tepat. Setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan merangkak dan berlari melalui permainan sederhana dengan benar. Setelah mengamati, siswa dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan merangkak dan berlari melalui permainan sederhana dengan benar. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan di sekolah. Menuliskan hasil wawancara dalam bentuk cerita. Wawancara adalah mengumpulkan informasi dengan bertanya kepada narasumber. Sedangkan narasumber adalah orang yang mengetahui informasi tentang hal-hal yang ditanyakan pada saat wawancara. Bayu mempunyai tugas untuk melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang perkembangannya sejak kecil hingga besar seperti sekarang. Yang menjadi narasumber wawancara Bayu adalah ibunya, karena ibu Bayulah yang mengetahui informasi tentang perkembangan Bayu mulai dari kecil sampai sekarang. Sebelum memulai wawancara, Bayu membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada ibunya. Setelah melakukan wawancara, Bayu menulis hasil wawancaranya dalam bentuk cerita sebagai berikut. Namaku Bayu, aku lahir tanggal 4 April 2010 di Surabaya. Saat dilahirkan beratku 3 kg dan tinggiku 47 cm. Semula aku hanya bisa menangis untuk menunjukkan apa yang aku rasakan, seperti lapar atau mengantuk. Seiring berjalannya waktu, aku mulai bisa merangkak. Aku mulai bisa merangkak pada usia 7 bulan. Selanjutnya, aku mulai belajar berdiri ketika berumur 9 bulan. Dan kemudian bisa berjalan pada umur 1 tahun. Bertambah tahun, tubuhku terus bertambah tinggi. Kini aku sudah kelas 3 MI. Itu tadi contoh cara menulis hasil wawancara dalam bentuk cerita. Bagaimana perasaanmu ketika mengetahui informasi tentang perkembanganmu? Dengan melakukan wawancara, kita dapat memperoleh informasi yang kita inginkan secara langsung dari narasumber. Selanjutnya, kita akan belajar cara bermain adu kecepatan. Inilah cara bermain adu kecepatan. Pertama adalah buatlah garis lintasan dan beri tulisan garis start dan finish terlebih dahulu. Berbarislah di depan garis start, bersiaplah merangkak mulai dari garis start. Setelah diberi aba-aba oleh gurumu, merangkaklah dari garis start menuju garis finish. Setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Kita dapat mengetahui kekuatan setiap anak dengan permainan adu kecepatan ini. Selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Semua perbedaan merupakan anugerah Tuhan. Kita wajib mensyukurinya.
Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda, kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Menghargai dan menghormati perbedaan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan dilambangkan dengan rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah saling menyayangi dan menghormati, saling menyayangi, tenggang rasa, tidak semena-mena pada orang lain, tidak memperlakukan orang dengan baik. Sekian penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Untuk tugas silahkan kerjakan di Google Form yang linknya sudah dibagikan di grup WA. Semangat belajar. Assalamualaikum.